Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Infokom Himakesmas Unsil. Sekarang kita akan melakukan Q&A mengenai new normal. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah salah satu dari dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, yaitu Ibu Nisa Nur Anas SKM MKM. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan videonya, yuk kita tonton. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baik-baik saja. Meskipun masa pandemi ya, dan Iya. kita perkuliahan juga masih berjalan secara daring, tapi insya Allah masih bisa terlaksana dengan baik ya. Iya. Di sini Rega ada beberapa pertanyaan dari Kema Kesmas, Bu. Mungkin bisa dimulai ya, Bu ya? Ya, Iya. monggo. Pertanyaan yang pertama adalah, seresponsif apa pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi ini? Dan apa saja yang menjadi penilaiannya? Kalau diberikan pertanyaan tentang seberapa responsif sih pemerintah gitu, mungkin kita melihat di awal-awal pandemi ya. Sebetulnya kita bisa melihat indikator yang diungkapkan oleh WHO bahwa untuk merespons suatu pandemi itu ada 5 langkah yang harus dilakukan. Iya, Yang Bu. pertama adalah to detect, mendeteksi, kemudian yang kedua itu to test untuk melakukan pengujian, yang ketiga itu adalah to isolate untuk melakukan isolasi, yang keempat itu adalah to treat untuk melakukan penanganan terhadap pasien, dan yang terakhir adalah to trace untuk melakukan pelacakan kasus. Nah, itu yang harus dilakukan menurut versinya WHO. Iya. Nah, ada lagi versinya CDC. Kalau menurut CDC itu ada 3 hal. Yang pertama adalah to prevent atau melakukan upaya pencegahan. Yang Iya, kedua Bu. adalah untuk melakukan upaya deteksi, dan yang ketiga adalah untuk meresponnya. Respon itu bisa melakukan isolasi, penanganan kasus, pelacakan, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat indikator itu, mungkin kita perlu flashback ya. Kan kasusnya corona dinyatakan memang ada di Indonesia itu ketika ditemukan ada seorang ibu dan anak terindikasi positif. Itu pada awal Maret, tanggal 2 Maret. Iya, Nah, Bu. sebetulnya jauh sebelum itu, negara-negara di Asia Tenggara itu sudah ada yang memang terkena wabah virus ini, gitu ya. Hanya saja pada akhir Januari, pada tanggal 27 Januari itu Presiden Jokowi membuat sebuah statement. Kata beliau, meskipun negara-negara tetangga itu sudah terjangkit corona, tapi sampai detik ini Indonesia belum ada indikasi bahwa warganya itu menderita corona. Itu Iya, Bu. akhir Januari kan ya? Iya, Bu, ya. Akhir Januari. Pada akhir Januari juga, Bapak Menteri Kesehatan pada saat itu menyampaikan bahwa warga Cina saja yang berjumlah sekitar 1,4 miliar itu yang terkena corona itu sekitar 2.000. Jadi menurut beliau 2.000 dari 1,4 miliar itu persentasenya 3%, tidak banyak gitu ya. Ya, tidak banyak gitu. Sehingga beliau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik. Itu pada akhir Januari. Iya. Nah, selanjutnya sebetulnya pemerintah sudah membuat kebijakan melalui keputusan Menteri Kesehatan ya di tanggal 4 Februari tentang penetapan bahwa infeksi corona itu sebagai penyakit yang bisa menimbulkan wabah dan bagaimana upaya pengendaliannya. Di situ ada 6 pokok hal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Iya, Bu. Salah satunya itu adalah di poin kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan harus bisa melakukan upaya penanggulangan. Nah, misalnya dengan cara komunikasi risiko, kemudian yang kedua itu dengan cara melakukan kesiapsiagaan, deteksi dan respon di batas-batas negara dan batas wilayah. Itu tanggal 4 Februari ya, sebelum ada kasus. Iya, Bu. Cuman, keputusan Menteri Kesehatan itu tidak sinkron dengan kebijakan yang lain. Itu awal Februari ya. Iya. Contohnya, akhir Februari sekitar tanggal 25 atau 28 itu justru pemerintah itu memberikan insentif kepada maskapai penerbangan ya, dan konsekuensinya maskapai penerbangan itu memberikan diskon tiket ya kepada penumpang. Artinya berarti kan itu ada upaya untuk menarik penduduk untuk bisa melakukan mobilisasi via pesawat gitu ya. Padahal di awal Februari itu tadi di keputusan Menteri Kesehatan itu
sudah jelas harusnya ada kesiapsiagaan, deteksi dan respon di batas-batas wilayah dan di batas negara. Iya, Nah, iya Bu. sementara di malah seperti itu gitu. Jadi kita lihat di situ mungkin di upaya pencegahannya itu menurut saya sih ada yang kurang dan harus diperbaiki ya. Meskipun Menteri Kesehatan itu sudah dibuat di awal Februari. Nah, sehingga pada akhirnya itu kan tanggal 2 Maret pemerintah mengumumkan ada 2 kasus positif corona di Indonesia ya. Yang warga seorang ibu dan seorang anak. Itu tanggal 2 Maret. Kemudian tanggal 13 Maret pemerintah membentuk suatu gugus tugas percepatan penanganan dan tanggal 14 itu tanggal 13 Maret. Tanggal 14 Maretnya pemerintah itu menetapkan bahwa wabah COVID itu merupakan bencana nasional. Nah, kalau kita lihat mungkin dari indikator yang disampaikan oleh WHO sama CDC itu ada beberapa hal yang kurang responsif seperti di upaya pencegahannya, kemudian di upaya tesnya juga pengujian. Karena kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, jumlah warga negara saat itu di awal pandemi yang dilakukan uji tes untuk melihat apakah ini positif corona atau tidak itu hanya sedikit. Itu perbandingannya hanya 1,6 waktu itu dibandingkan dengan 1 juta jiwa kalau tidak salah. Nah, jadi di awal-awal sih sepertinya seperti itu. Tapi kalau ditanyakan seresponsif apa sih pemerintah saat ini di masa new normal, rasa itu sudah jauh lebih bagus ya, karena pemerintah sudah belajar dari negara-negara lain gitu. Dan di awal-awal itu kan untuk masalah isolasi kayak gitu penanganannya terhadap pasien itu mungkin agak ada hal yang kurang gitu, sehingga APD dan sebagainya gitu, penggunaan APD pada tenaga medis dan sebagainya. Nah, itu di masa-masa awal, tapi itu kita lihat ada perbaikan. Nah, kenapa sih pemerintah pada saat itu seperti memberikan diskon tiket pesawat dan sebagainya? Karena kita rujuk pada teorinya kebijakan William Dunn ya. Menurut William Dunn itu pembuatan sebuah kebijakan itu kan meliputi 3 komponen. Yang pertama itu ada komitmen atau isi kebijakan, kemudian lingkungan kebijakan, sama aktor. Jadi suatu kebijakan itu bisa dibentuk itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan di sini bisa ada lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik dan sebagainya, dan juga ada aktor. Jadi aktor itu ada mempengaruhi dari adanya sebuah kebijakan. Jadi mungkin pemerintah punya alasan pada saat itu kenapa membuat kebijakan publik seperti itu, karena ada berbagai faktor atau konteks atau lingkungan yang melatar belakanginya. Seperti faktor ekonomi gitu ya, untuk menyelamatkan bidang ekonomi gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Iya Bu. Sekarang kan Indonesia sudah diberlakukan new normal ini kan ya Bu, kebijakan tentang new normal. Salah satu indikator new normal dari WHO saat pandemi COVID-19 adalah tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan. Pertanyaannya mengenai kebijakan new normal saat ini, apakah tidak terlalu dini bagi pemerintah untuk mengambil pemberlakuan new normal? Lalu bagaimana dengan keadaan Indonesia saat ini di mana kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, yang terus bertambah gitu Bu? Ini mengenai kebijakan new normal ya. Sebetulnya kita perlu melihat berbagai sisi ya mengenai kebijakan ini. Sebetulnya new normal itu istilah yang pertama kali digaungkan oleh IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. New normal ini merupakan suatu istilah dalam dunia bisnis dan ekonomi yang digunakan kan pada saat itu kan terjadi krisis di tahun 2007-2008 dan terjadi resesi global tahun 2008 sampai 2018. Jadi gimana caranya ekonomi ini pulih gitu setelah krisis itu. Nah, sejak adanya pandemi corona ini, itu muncullah istilah new normal dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu. Jadi new normal itu kan suatu adanya perubahan perilaku pada
manusia akibat dari pandemi ini. Misalnya saat ini manusia harus selalu menjaga jarak antara orang yang satu dan orang yang lain, membatasi kontak dan sebagainya gitu kan. Nah, asalnya itu sebetulnya dari istilah yang digunakan IMF. Nah, sejak tanggal 13 April 2020 setelah menyebutkan istilah yang tepat itu adalah new norm ya, bukan new normal sebetulnya. Jadi normal baru ya, new norm itu tanggal 13 April 2020 WHO menyebutkan itu. Memang betul tadi yang dikatakan salah satu indikator bahwa sebuah negara itu dapat melakukan relaksasi PBB gitu ya. Itu ada 6 kan indikatornya. Yang pertama itu ketika transmisi penyakit di suatu negara sudah bisa dikendalikan. Yang kedua itu ketika risiko bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga itu dan lain halnya, misalnya masyarakat itu sudah bisa diedukasi dengan baik, sudah bisa diberdayakan, upaya pencegahan sudah betul-betul diterapkan di tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat penting lainnya gitu kan. Risiko bisa diminimalisir, risiko yang penting bisa dikendalikan. Kalau lihat dari indikator itu memang sepertinya pemerintah itu terlalu dini ya untuk menetapkan kebijakan new normal di Indonesia. Saat itu kan kasus kita masih terus meningkat ya, terus meningkat. Dan new normal itu kan baru di Juni ya, betul kan? Juni 2020 ya? Juni 2020. Iya, sekitaran Juni. Sebelum sebelum dilonggarkan PSBB, sebetulnya ada proyeksi atau estimasi dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bahwa jika PSBB ini dilonggarkan, maka akan terjadi peningkatan kasus sebesar 1,6 kali lebih banyak dibandingkan kalau PSBB masih diberlakukan. Gitu. Dan ternyata kan sekarang kita lihat ya, katanya per 21 Juli kemarin itu angka positif itu sudah mencapai angka 89 kasus. Ya. Yang positifnya bahkan yang per hari ada yang 2.000 ada kenaikan kemarin. Kasus per sekitar 600, betul ya? Iya. 1.600. Menurut saya seperti ini. Cuman balik lagi ke alasan gitu ya. Pemerintah pasti sudah mempertimbangkan dengan matang gitu kan, konsultasi dengan berbagai pihak untuk menetapkan kebijakan new normal. Jadi memang ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa kebijakan itu dibuat. Salah satunya adalah konteks ekonomi gitu ya. Memang untuk menghidupkan kembali perekonomian di Indonesia. Itu mungkin untuk pertanyaan kedua ya. Nah iya Bu, pertanyaan yang selanjutnya Bu berkaitan dengan yang barusan tentang ekonomi. Apakah kebijakan ini hanya untuk menjaga atau memulihkan perekonomian? Dan menurut Ibu, apakah penerapan new normal ini bisa dikatakan efektif untuk menjaga atau memulihkan keseimbangan ekonomi? Lalu, apakah masyarakat secara luas sudah paham tentang pengertian dari new normal? Intinya yang ini masih lanjutan pertanyaan yang tadi ya tentang new normal. Saya pernah membaca artikel yang disampaikan oleh seorang guru besar FKM UI ya. Beliau menyampaikan bahwa ini ceritanya kita lagi dalam kondisi bencana ya. Kalau misalnya dalam kondisi bencana ada orang ibu dan anak sama-sama terkena bencana gitu. Nah, maka ketika harus memilih salah satu yang harus ditolong gitu kan, itu dalam manajemen darurat penyelamatan bencana, maka yang ditolong itu seorang anak gitu katanya. Karena anak itu memiliki masa depan yang lebih panjang gitu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa ini bisa dianalogikan dengan kasus pandemi corona. Mana sih yang harus didahulukan, ekonomi dan kesehatan ini kan sama-sama pentingnya sebetulnya. Gitu ya. Cuman menurut pemaparannya pada saat itu, kalau misalnya kesehatan yang dikorbankan, artinya ekonomi yang diselamatkan, kita bisa menyelamatkan perekonomian dan masa depan anak-anak muda, usia produktif. Karena usia produktif itu di Indonesia porsinya sekitar 91% dikali jumlah penduduk di Indonesia sekitar 200 jiwa. Lebih banyak dibandingkan misalnya kita
memilih manfaatnya lebih banyak apabila kita memilih kesehatan yang diselamatkan. Menurut beliau seperti itu katanya. Jadi kalau misalnya kesehatan yang diselamatkan, berarti kan ekonomi yang dikorbankan, gitu ya. Nah, sementara kesehatan yang lebih diutamakan, kita lebih berarti orang-orang yang berusia lanjut, dan itu proporsinya sekitar 9% gitu. Nah itu sih memang kenyataannya ya, kebijakan new normal itu untuk menyelamatkan itu gitu. Ya. Konteks atau latar itu kan konteks ekonomi. Terus saya rasa yang pertanyaan A dan B itu sama ya, kurang lebih sama ya. Nah kalau yang C, apakah semua masyarakat itu sudah paham tentang new normal? Kalau pengen angka pastinya berapa persen yang paham dan tidak, tentu ini harus melalui sebuah riset ya, melalui sebuah survei. Tapi hal kecil yang saya rasakan ketika new normal ini digaungkan oleh pemerintah, itu saudara saya saja nggak paham gitu, new normal ini apa, gitu kan? New normal ini apa gitu ya? Mereka bertanya ke saya gitu, new normal ini apa sih gitu? Karena mereka tuh nggak paham. Bahkan yang mereka pahami, new normal itu adalah suatu kondisi di mana kita tuh memang sudah kembali ke kondisi yang normal, gitu. Bu. Padahal itu tadi yang digunakan itu kita mengikuti ke WHO, new norm ya, norma baru, di mana kebiasaan lama itu bukan berarti bisa dilakukan di masa-masa sekarang gitu. Artinya kita harus mengadaptasi kebiasaan baru. Misalnya keluar rumah harus selalu menggunakan masker. Kita pada saat kalaupun terpaksa harus keluar rumah gitu kan, itu kita harus menjaga jarak. Nah seperti itu sih. Gitu. Saya rasa seperti masyarakat belum begitu paham mengenai makna dari new normal ini gitu. Dan untuk lebih validnya seharusnya ada survei atau riset ya untuk membuktikan ini gitu, sehingga kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu mungkin cukup ya pertanyaan yang tadi. Nah selanjutnya ya Bu ya, yang nyambung ke yang barusan, bagaimana tanggapan Ibu terhadap masyarakat yang kurang peduli dan mengabaikan protokol tentang kesehatan gitu, tentang pada saat new normal kan harus wajib memakai masker gitu Bu saat keluar rumah. Nah bagaimana tanggapan Ibu terhadap masyarakat yang kurang peduli dan mengabaikan hal itu gitu Bu? Ya, ini kan berarti kita bicara perilaku ya, kita mungkin pernah belajar tentang teorinya Lawrence Green ya, tentang perubahan perilaku atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu berperilaku sehat atau tidak. Kan ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor predisposing yang ada dalam diri si individu itu, misalnya dari pengetahuan, sikap, nilai. Nah bisa jadi sebetulnya masyarakat itu berperilaku seperti itu karena memang mereka pengetahuannya kurang atau kurang paham, tidak paham dari faktor predisposingnya sendiri gitu kan. Terus yang kedua bisa jadi karena dari faktor enabling, faktor pemungkin dari sarana prasarana dan sebagainya, atau dari kebijakannya yang kurang kuat. Kan seharusnya kebijakan itu sifatnya memaksa dan mengikat. Nah terkadang tuh kita suka melihat ada kebijakan yang ambigu gitu. Misalnya seperti ini ya, pada saat itu ada kebijakan untuk larangan melakukan mudik, tapi di satu sisi pulang kampung ya, buka jalur transportasi gitu. Nah yang seperti ini yang terkadang kurang tegasnya kebijakan membuat masyarakat juga jadi bingung gitu ya, jadi bingung. Nah artinya di enabling ini faktor pemungkin, sarana prasarana itu juga harusnya diperkuat gitu ya. Kemudian kebijakan juga dipertegas supaya masyarakat itu patuh gitu ya. Faktor enablingnya. Nah yang terakhir itu faktor enforcing gitu kan. Enforcing itu lebih ke faktor penguat. Ada nggak sih tokoh yang memang betul-betul bisa dijadikan referensi bagi mereka, atau bisa juga dari anggota keluarga dan sebagainya gitu kan. Orang-orang yang bisa mengedukasi orang lain supaya orang lain itu taat dan patuh terhadap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Karena memang merubah perilaku itu nggak mudah ya. Ini harus melalui proses dan hal yang paling mungkin supaya mereka mau dengan dalam tanda kutip terpaksa yang adanya kebijakan yang memang mengikat gitu.
gitu, dan mengingat dan memaksa gitu ya, supaya mereka itu patuh gitu ya. Tapi di satu sisi juga tadi kita merujuk kepada indikator WHO, masyarakat juga sebetulnya harus teredukasi dan terberdayakan gitu kan. Nah mungkin ini peran kita nih sebagai tenaga kesehatan masyarakat ya di masa new normal, minimal kita memberikan kontribusi lah gitu, supaya bisa mengedukasi masyarakat ya. Jangan jauh-jauh deh ke tetangga dulu ya. Kadang saudara kita juga belum begitu paham tentang implementasi new normal gitu. Mungkin itu ya. Iya. Jawaban saya atas pertanyaan yang tadi. Iya Bu. Terus selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal yang barusan Bu, yang harus memakai masker gitu? Bagaimana meningkatkan kesadarannya? Nah, kalau saya sih dilihat dari 3 faktor tadi ya. Pertama predisposinya, berarti faktor pengetahuannya, sikap, nilai-nilai dan sebagainya. Kalau menurut saya ya kita nih sebagai tenaga kesehatan, dari mulai hal terkecil kita mengambil peran gitu ya, dari mulai lingkup keluarga, kemudian atau misalnya ke teman-teman sesama mahasiswa gitu kan, atau kita bisa membuat sebuah istilahnya tuh media menarik supaya kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat luas gitu ya. Minimal ke keluarga terdekat dulu deh gitu kan, minimal ke keluarga terdekat, memberdayakan orang-orang terdekat kita gitu ya. Terus dari faktor enablingnya juga tadi yang saya bilang, supaya masyarakat mau taat dan patuh itu sebetulnya kebijakannya itu harus jelas. Terus komunikasinya tuh harus satu pintu ya. Menurut saya waktu itu pernah ikut acara ya, pembicaranya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kebijakan itu harus mengikat dan komunikasinya itu satu pintu. Misalnya ketika Presiden bilang A, maka kementerian pun harus bilang A gitu. Jangan berseberangan gitu kan. Itu membuat masyarakat bingung gitu ya. Nah, jadi dari aturannya sendiri harus jelas, detail, mengikat, bersifat mengikat dan memaksa gitu. Mau nggak mau nanti sih masyarakat akan mengikuti ya. Nah, yang kedua tadi reinforcing ya, ada faktor penguat itu ada contoh nyata dari tokoh-tokoh yang memang memiliki penting, misalnya tokoh agama itu memberikan himbauan gitu kan. Jangan justru malah tokoh agama misalnya yang provokasi dan sebagainya. Nah, tapi yang kan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga mereka itu taat dan pada aturan yang sudah dibuat oleh. Saya rasa itu sih ya. Seperti itu. Jawaban untuk tadi. Nah, kalau dari sudut pandang kesehatan nih Bu ya, bagaimana jika penerapan new normal ini hanya berhasil memulihkan perekonomian, sedangkan kasus COVID-19 meningkat? Apakah akan baik-baik saja Indonesia ke depannya? Sebetulnya kalau akan meningkat itu bisa melihat dari berbagai faktor ya. Salah satunya sebetulnya itu bisa menunjukkan indikasi, berarti upaya pemerintah dalam melakukan pengujian atau tes itu lebih baik ya, karena logikanya semakin banyak yang dites kemungkinan akan semakin banyak ditemukan kasus begitu kan ya. Begitu kan ya, di satu sisi menunjukkan ada upaya positif dari pemerintah itu sudah siap melakukan upaya deteksi, melakukan upaya pengujian gitu kan dan sebagainya. Tapi di satu sisi ya itu juga menjadi hal yang istilahnya tuh perlu kita waspadai, karena kan jumlah kasusnya semakin meningkat ya. Tapi kita perlu lihat jumlah kasus per 21 Juli 49 ribuan, sembuhnya 48 ribu. Artinya 50% dari kasus itu sudah mengalami fase yang sembuh. Ya. Kesembuhan itu kan berarti salah faktornya dipengaruhi oleh kesiapan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani hal-hal tersebut, gitu kan. Dan kalau kita lihat dari angka kematiannya, itu kan angka kematian di sekitar 4.000 dibagi jadi kasus 89.000 itu sekitar 4% ya angka kematiannya. Itu menurun dari sebelumnya. Itu kalau kejadian memang betul seperti itu gitu. Makanya mungkin kita perlu
riset gitu kan atau penelitian, sebetulnya faktor-faktor apa aja sih yang menimbulkan angka kasus positif bertambah. Kan kita tahu salah satu hal yang menjadi faktor risiko itu adalah adanya penyakit komorbid ya, penyakit penyerta. Makanya di usia lanjut itu angka kejadian kematiannya meningkat gitu. Nah, makanya itu tadi upaya pencegahan, pengendalian minimal dari kita itu harus diupayakan gitu ya. Terus diupayakan gitu. Tapi kalau saya lihat sih tenaga fasilitas kesehatannya itu tadi sudah baik dibandingkan kalau pas masa awal-awal pandemi gitu kan. Ini seperti itu ya dari saya. Oh iya Bu. Satu pertanyaan terakhir ya Bu. Apakah rumah sakit dan tenaga kesehatan sebenarnya sudah siap untuk menghadapi new normal? Kalau pertanyaannya menghadapi new normal, saya rasa sudah sangat siap ya. Iya. Dibandingkan kalau pas awal-awal pandemi ya, kita kurang APD gitu ya Bu. Kurang, karena mungkin pemerintah sekarang sudah belajar dari negara-negara yang lain. Kalau saya lihat sudah sampaikan, kasus memang meningkat, tapi peningkatan kasus ini memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa jadi karena kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan, bisa jadi juga karena jumlah yang dites, masyarakat yang dites itu lebih banyak, sehingga kemungkinan untuk positif lebih besar juga gitu. Artinya kan pemerintah itu dengan segala fasilitas kesehatannya sudah jauh lebih siap itu pelacakan kasus gitu kan dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau ditanya pas pandemi, merasa sudah sangat siap gitu ya. Cuman balik lagi ke itu tadi, makannya harus diedukasi ya. Dan kebijakan pemerintahnya itu harus dipertimbangkan gitu. Seperti itu mungkin menurut saya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa memuaskan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini dan ditunggu ya video Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.